Yuhu, kembali lagi di channel Marathon, channelnya kaum rebahan. Kali ini ada satu rekomendasi manhwa yang menurut admin akan menjadi project utama yang akan mengisi channel ini dalam beberapa bulan ke depan. Manhwa ini diperankan oleh Sugar Daddy yang nantinya akan berurusan dengan ke-9 muridnya. Tema dengan genre kultivasi yang berbeda dari yang lain. Manhwa ini berjudul My Discipline Are All Big Villains. Cerita diawali langsung di pavilion Gunung Jinting dengan perdebatan di antara keempat murid yang tersisa di sana. Mereka sedang membicarakan tentang orang-orang yang menentang sekte mereka. Sedangkan main karakter kita baru saja tereinkarnasi yang menempati tubuh tua yang sedang berkultivasi di gerdu. MC kita bernama Lu Zhao, seorang mantan eksekutif di sebuah perusahaan yang saat ini merasuki tubuh dari sang iblis agung, Ji Tiandao. Sebulan yang lalu, 10 expert teratas sekte keadilan memasang jebakan untuk mengepung Ji Tiandao. Dan kakek tua ini harus mengalami pertempuran sendirian yang berakhir imbang. Saat ini, sekte keadilan siap menyerang di kaki gunung Jinting bersamaan dengan krisis internal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengingat kembali kisahnya, Ji Tiandao merupakan penyelamat dari ke-9 muridnya yang masing-masing di antara mereka adalah iblis yang dapat mendominasi negara dan membuat masalah kemanapun mereka pergi. Murid tetua Yu Zhanghai membelot dari sektenya dan mendirikan sekte Netherworld dan dikenal sebagai sekte demonik pertama. Murid kedua Yu Shangrong yang pandai dalam ilmu pedang. Saat ini dia menjadi setan iblis yang menakutkan yang menantang para expert di mana saja dan tak segan untuk membunuhnya. Murid keenam Ye Tianxing, sang penguasa istana Yanyue, pemimpin yang didukung oleh semua kultivator wanita dan memiliki gelar Fairy Sura. Murid ketujuh Si Wuya, memiliki jaringan informasi di seluruh dunia dan menjadi penjahat yang canggih dan licik. Dia dapat memicu perang dan menyebabkan kematian serta cedera yang tak terhitung jumlahnya. Murid ke-8 Zhu Honghong, dia hanya menghabiskan beberapa tahun setelah meninggalkan gunung untuk mendapatkan gelar Raja Kejahatan. Murid ke-9 yang terakhir bergabung adalah Qi Yuan-er, murid kesayangan yang memiliki hati nurani dan tinggal di gunung. Meski ke-9 muridnya begitu kuat dan pemberontak, namun sayang sekali umur Ji Tiandao sudah mencapai batas dan kekuatannya mulai menurun. Tubuh ini tidak punya apapun dan sangat lemah. Untuk saat ini, Lu Zhao hanya bisa menerima ingatan Ji Tiandao secara keseluruhan dan perlahan mulai memahaminya. Di tengah adaptasi itu, murid keempatnya Ming Ziyin datang melaporkan bahwa sekte keadilan mulai menerobos pembatas pertahanan, hingga Duan Mungsheng, sang murid ketiga, menyarankan untuk masternya memanggil kakak tetua untuk kembali dan membantu. Murid kelima Zhou Yue juga sepakat dengan ide tersebut. Namun usulan itu mendapat bentakan dari Ji Tiandao, sembari meminta mereka semua untuk berhenti berbicara. Faktanya, pembatas pertahanan masih cukup untuk bertahan selama beberapa waktu. Sedangkan dirinya kini harus pandai menyembunyikan bahwa kultivasinya telah hilang. Oleh karena itu, yang ia takutkan bukanlah sekte keadilan yang akan membunuhnya, melainkan keempat muridnya yang lebih berbahaya dari mereka.
Kemudian MC kita mencoba menguji kesetiaan mereka dengan menebak niat keempat muridnya yang hanya ingin dirinya cepat mati. Namun untungnya mereka semua langsung bersujud menyangkal perkataan itu, sehingga masih ada harapan rasa kesetiaan pada mereka meski tidak 100%. Untuk itu, MC kita menyuruh mereka pergi dari sini karena dia punya cara sendiri untuk mengalahkan musuh. Rasanya tugas ini akan menjadi sangat sulit terlepas dirinya hanya pekerja kantoran sebelumnya. Masalah internal dan kekacauan yang disebabkan oleh muridnya serta tubuh tua yang dituntut untuk bergerak ia rasa mulai mustahil. Namun seperti biasa, sistem cheat datang di waktu yang tepat. Ia kemudian diperlihatkan detail karakter yang ternyata masih mempunyai hutang sebesar 100.000 poin merit dan hanya memiliki 3 hari di sisa hidupnya. Tapi untungnya informasi tersebut salah. Hutang itu kini berganti menjadi misi pratugas, di mana host harus menghabiskan semua musuh. Dan tentunya, host mendapatkan sedikit bantuan berupa kartu pemulih kehidupan yang dapat mengembalikan sebagian kekuatan hidupnya. 3 kali kartu puncak tendean yang bisa mengaktifkan tenaga penuhnya hanya selama 30 detik. Dan yang terakhir adalah 5 kartu fatal block yang berguna untuk menangkis serangan fatal bagi host. Ketiga kartu tersebut sangat berguna sekali di situasi saat ini. Apalagi MC kita langsung mengaktifkan kartu kehidupannya. Energi hijau pun terpancar kuat hingga bisa dirasakan oleh keempat muridnya. Menurut Duan Shen, wajar bagi Master menyembunyikan semua skillnya, terlepas setelah Master dikhianati. Sanggahan tersebut juga dibenarkan oleh Ming Ziyin yang meminta mereka semua tidak tertipu tampang lesu dari Master, karena dia berpikir bahwa semua masih berada di dalam kendalinya. Di tengah percakapan itu, Zhao Jingfeng, pemimpin dari sekte Heavenly Sword, meminta untuk semua orang keluar dari barrier dan menerima hukumannya. Meski mereka berjumlah ribuan orang, tapi rata-rata mereka sangat lemah. Namun di belakang mereka masih ada 10 expert yang setiap orang mempunyai kekuatan primordial spirit Tribulation Realm. Kasarnya menurut Mingxi, mereka berempat masih bisa kabur dari sini. Namun, Duan Sheng menolak usulan itu karena masternya masih belum memberikan senjata yang ia janjikan. Yuan Er pun juga sependapat. Ia bahkan meminta untuk kakak seniornya bekerja sama dan bertarung di samping master saat ini. Namun Zhao Ye memaklumi kenaifan adik bungsunya karena ia tidak tahu banyak hal tentang sekte dan siksaan-siksaan dari masternya. Disiksa apa nih? Tapi akhirnya mereka berempat sepakat tidak akan mengkhianati Master untuk masalah ini. Kembali pada MC kita yang sedang merenggakan tubuhnya dan bersyukur hidupnya masih 313 hari lagi. Ia juga kini mulai memahami sedikit sistem yang bisa menghasilkan skill, senjata, serta berbagai macam kartu, termasuk kartu usia dari sistem gacha. Sayangnya kini ia harus memutar otak terlebih dulu untuk menyelesaikan masalah krisis ini. Di tengah gempuran serangan dari luar, kini nampaknya keempat muridnya kembali dan kaget melihat gurunya tampak lebih muda. Duanmu kemudian meminta agar dirinya diizinkan untuk bertarung membantunya. Tapi MC kita melarangnya hanya dengan tatapan tajamnya. Namun ia masih memperbolehkan mereka terlibat dalam pertempuran hanya untuk melihat aksinya saja. Berpindah sejenak di luar barrier, tampak ribuan orang sedang menunggu perisainya hancur, sembari berusaha memecahkannya.
Para kultivator itu seakan percaya bahwa sang iblis tua Ji Tiandu sedang ketakutan di dalam, hingga tak berani menunjukkan wajahnya. Mereka seakan sombong hanya karena seluruh expert dari sekte ortodoks bekerja sama dan bersatu untuk membunuhnya atas nama keadilan. Saat mendengar motif itu, MC kita langsung mencacinya, seakan alasan tersebut dibuat mengada-ngada. Ketika mendengar cacian Ji Tiandu, salah satu expert dari sekte ortodoks merasa kesal dan perlahan mulai mengeluarkan jurusnya. Di tengah perdebatan itu, Ming Xi yang heran dengan perubahan masternya yang mulai pandai berbicara, semakin tertarik untuk melihat langkah yang akan diambil masternya dalam menghadapi mereka. Skill sebelumnya yang dikeluarkan oleh Pak Tua Expert adalah skill unik dari sekte Heavenly Sword yang dikenal sebagai Flash of Heavenly Sword. Skill tersebut perlahan mulai menunjukkan wujudnya, dan di saat yang sama para muridnya mulai tampak panik menunggu langkah dari masternya. Tapi setelah serangan itu mulai diayunkan ke arah mereka dan MC kita masih belum mengambil tindakan apapun, Duan Mu, Ming Su, dan Zhou Ye mengeluarkan jurusnya, mencoba menangkis serangan Flash Heavenly Sword sebisa mungkin. Tindakan tersebut membuat MC kita terkejut. Pasalnya mereka benar-benar mengekspos diri mereka sendiri. Dan yang paling penting, mereka mulai meremehkan dirinya. Dampak dari serangan mereka yang berbenturan menyebabkan perisai pelindung di Gunung Jinting mulai pecah dan tidak akan bertahan lebih lama lagi. Kemudian Ming Xi menyuruh masternya untuk menahan ke-10 expert selama mungkin, sembari memberikan kesempatan keempat muridnya untuk membereskan sisanya. Namun perintah tersebut menyinggung MC kita, menganggap tindakan itu sangat lancang dan pengecut. Kini Lu Zhao harus berpikir untuk membuat para muridnya setia kepadanya. Jika tidak, MC kita khawatir tidak akan ada kesempatan lagi lainnya untuk mendisiplinkan mereka, karena kartu bantuan dari sistem sangat terbatas. MC kita lantas membentak mereka bertiga yang telah mencampuri urusannya. Namun Ming Xi menanggapi buruk bentakan tersebut dan menyuruh masternya untuk berhenti berakting sok kuat. Tingkat kesetiaan Ming Xi saat ini mulai menurun ke angka 15%, diikuti dengan Duan Mu di angka 23%, dan Zhou Yue di angka 35%. Tapi mata mereka langsung terbuka terbelalak sembari terpental jauh saat MC kita mulai mengaktifkan kartu puncak tendean. Beberapa orang di sana juga terbang satu persatu dengan mata terbuka, seakan melihat iblis yang baru saja terbangun. Pusaran api mulai mencuat ke langit, bahkan membuat ke-10 expert dari seluruh sekte terdiam. Ming Xi, Duan Mu, dan Zhou Yue mulai meminta maaf atas sikapnya dan mengaku salah. Tapi mereka lagi-lagi dihempaskan oleh MC kita. Kini hanya tersisa 29 detik hingga efek kartu tersebut menghilang, dan ia harus berurusan dengan 10.000 kultivator dan 10 Great Gold Ring. Angka yang sangat sedikit bagi MC kita. Sembari terbang ke langit, Ji Tiandu tak sabar melihat seberapa banyak peningkatan mereka dalam sebulan terakhir. MC kita langsung mengeluarkan jurus 100 Tribulent of the Underworld Drama Body yang biasa kita kenal dengan nama Susanoo. Saat melihat itu, ke-10 expert juga mengaktifkan drama body mereka dan mulai menyerang Ji Tiandu bersama-sama. Saat mengeluarkan jurus tersebut, tentunya para krojo di bawah terkena imbasnya dan terbunuh satu persatu hanya dengan hembusan auranya saja.
Dari semua jurus pamungkas milik Ji Tiandou, jurus inilah yang paling kuat dan membuat ke-10 tetua bertanya, kenapa dia menggunakan jurus pamungkasnya pada saat baru mulai bertarung. Tak hanya itu, MC kita juga mengeluarkan pedang Imperfect Heaven Favor. Tentu, ketiga muridnya juga ikut tercengang melihat teknik terkuat masternya. Bahkan mereka mulai menyesal, berpikir bahwa gurunya melemah kesakitan. Ketika melihat kuda-kuda dari Ji Tiandou, ke-10 expert pun segera menyuruh mereka untuk segera mundur karena serangan tersebut di luar nalar mereka. Kakek botak tersebut nampak tak percaya bahwa setelah pertempuran sebulan yang lalu, Ji Tiandou bahkan tak terluka sedikit pun. Namun sayangnya, MC kita sudah mengempaskan pedangnya dan dengan sekejap mampu membelah apapun di jalur serangannya menjadi 2 bagian. Keren banget Sugar Daddy nih. Sebulan yang lalu, iblis tua ini bahkan tidak mampu menyempurnakan teknik ini dan terengah-engah hanya dengan menggunakan jurus Susanoo-nya. Tapi sekarang, ekspresinya menggunakan 2 kombinasi pamungkasnya masih tampak segar, tak kelelahan sedikit pun. Ji Tiandou bahkan menyerang mereka membabi buta sembari mengupil, karena penggunaan kartu tersebut tidak berdampak pada energinya sama sekali. Karena ke-10 expert mulai lari terpisah, MC kita terpaksa mengejarnya dengan sekejap. Dan kecepatan itu membuat ketiga muridnya berpikir untuk lari dari sini. Mereka semua seakan bertanya kenapa dengan kekuatan seperti itu, masternya masih membiarkan orang lain menghinanya di kaki gunung. Bahkan membiarkan beberapa muridnya memberontak melawan sekte. Niat mereka bertiga untuk kabur langsung dicegah oleh Yuan karena melihat teknik divine milik masternya masih di luar jangkauan mereka. Saat ini, Min Si, Duan Mu, dan Zhou Yue merasa dibodohi oleh Pak Tua itu. Salah satu tetua expert yang lari dengan sekuat tenaga merasa bahwa dirinya sudah aman. Namun ternyata Ji Tiandou sudah menunggu lama di depannya. Ji Tiandou merasa kecewa dengan semangat mereka yang hilang. Apalagi Pak Tua yang berani mengacungkan pedangnya pertama kali terlihat begitu menyedihkan baginya. MC kita bahkan belum sepenuhnya menunjukkan semua jurus pamungkasnya yang lain. Namun Pak Tua itu harus mati terlebih dahulu ketika tertimpa 8 kelopak bunga lotus dari singgasana Susanoo milik Ji Tiandou. Meskipun masih banyak orang yang harus MC kita urus, tapi ia memilih untuk membiarkan mereka kabur karena dirinya lebih mementingkan untuk mengurus para muridnya yang berdosa. Misi pratugas juga telah selesai dan hutang 10.000 merit juga akan direset. Sistem kemudian memberikan misi utama untuk mengarahkan para muridnya yang mengkhianati dirinya dan menuntun agar kesetiaan mereka ditingkatkan. Misi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, untuk meningkatkan persentase kesetiaan murid Ji Yuan lebih dari 80%. Lalu, untuk misi kedua, yakni menghukum ketiga villain. Sistem juga memperingatkan host agar lebih berhemat ketika menggunakan kartu puncak tendean. Dan dimohon untuk host meningkatkan kekuatan secara alami. Durasi kartu juga telah berakhir dan MC kita kini terlihat lesu sekali dengan rambut compang-campingnya. Ia pun segera berjalan menuju keempat muridnya dan melihat tingkat loyalitas dari ketiga muridnya yang mulai meningkat. Tapi kesetiaan mereka masih belum mendekati cukup. MC kita pun segera menyuruh Yuan memapahnya pulang karena ia sangat kelelahan.
Setelah itu, Duanmu langsung menyalahkan Mingxi karena analisanya yang meleset. Apalagi dia yakin bahwa masternya telah menderita sakit. Saat disalahkan seperti itu, Mingxi mengira bahwa ia hanya melakukan sedikit kesalahan, yakni tidak memperhitungkan kemungkinan master mencoba sesuatu yang baru. Zhao Yue sekali lagi berpikir untuk kabur dari sana, namun kali ini ide tersebut langsung dibantah oleh Mingxi. Karena masternya tidak akan membuat mereka menunggu jika pada akhirnya ingin membunuhnya. Mereka bertiga lantas dengan rela menunggu perintah selanjutnya dan masih tetap bersujud di sana tanpa berpindah sedikit pun. Di dalam gazebo istirahat, Ji Tiando lantas bertanya kepada Yuan berapa lama dirinya di sini dan apa kesalahannya. Gadis imut ini ternyata sudah bersama masternya selama 5 tahun dan menurutnya dia akhir-akhir ini hanya mendengarkan perintah kakaknya. Namun ia segera meminta maaf dan berjanji akan berubah. Tapi bukan hal itu yang ingin MC kita sampaikan, melainkan kesalahan Yuan yang mencuri buku kuno tentang kultivasi dari 2 sekte besar. Meski ingatan Ji Tiando tidak sepenuhnya pulih, Lu Zhao ingin mencari tahu kisahnya dari awal. Ternyata alasan gadis imut ini menjadi pencuri tak lain adalah perintah kakak keempat yang bilang bahwa mereka yang tidak berada di daftar penjahat tidak layak untuk menjadi murid di Gunung Jinting. Itulah alasan kenapa dia pergi untuk mencuri. Ketika mendengar kata daftar penjahat, Ji Tiando merasa kaget sehingga Yuan menjelaskan kembali bahwa daftar penjahat merupakan daftar para kultivator yang melenceng di jalan yang benar. Semua kakak senior mereka juga berada di peringkat 30 besar. Sedangkan MC kita ternyata berada di puncak top 1 penjahat yang ditakuti di seluruh dunia. Seketika MC kita hanya bisa menghela nafas panjang karena rupanya para muridnya mengikuti jejak dirinya. Kemudian MC kita berkata pada Yuan bahwa ia adalah murid favoritnya. Jadi dia meminta untuk saat ini dia tidak ingin muridnya melakukan hal jahat lagi. Sontak dengan kata-kata manis seperti itu, tingkat kesetiaan Yuan meningkat mencapai 80%. Dan MC kita juga mendapatkan 100 merit sebagai hadiahnya. Setelah cukup diberi pijatan oleh murid kesayangannya, Ji Tiando menyuruh Yuan memanggil ketiga kakaknya. Ketika datang menghadap, mereka segera bersujud meminta ampun pada gurunya. Mereka satu persatu mencoba bernegosiasi untuk keselamatan hidupnya dengan sang master, sesuai berapa lama mereka mengabdi padanya. Namun MC kita tak menanggapi hal itu, tapi kata yang pertama kali terucap kepada mereka adalah sebuah pertanyaan. Peringkat berapa mereka di dalam daftar penjahat? Sembari bingung dengan respon sang guru, Duanmu menjawab bahwa dia peringkat 18. Sedangkan Mingxi peringkat 25 dan Zhao Yue peringkat 28. Ketika selesai mendengar jawaban mereka, Ji Tiando meminta seluruh muridnya untuk berubah mulai hari ini hingga ke depannya. Mereka diminta untuk tidak berbuat jahat lagi. Sontak saja mata mereka mengecil dan merespon "Ha" pada sang guru. Namun ketika mereka ditekan pernyataan itu sekali lagi, dengan kompak mereka menjawab mereka bersedia. Secara gamblang, sang iblis Ji Tiando berkata bahwa ia telah salah tidak mengajarkan mereka cara berperilaku, hingga pada akhirnya dirinya
hanya menghasilkan para kultivator kuat berbahaya seperti mereka. Setelah itu, MC kita menyuruh Duan Mu dan Ming Si untuk memperbaiki pelindung Gunung Jingting sebagai tanda hukuman untuk mereka berdua. Dan setelah mereka selesai, barulah dirinya akan memaafkan kedua pria itu. Mereka juga tidak diizinkan untuk pergi dari sini tanpa seizinnya. Meskipun waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki barrier sekitar 8 hingga 10 tahun, namun hukuman tersebut masih masuk akal. Saat menerima tugas tersebut, ekspresi dari Duan Mu dan Ming Si juga tampak lega. Sedangkan hukuman untuk Zhao Yue, dia diperintahkan untuk turun dari gunung dan menebus seluruh kejahatannya. Tapi Zhao Yue tidak mengerti apa yang harus ia tebus. Kini MC kita mengerti betapa tertutupnya pandangan para murid atas perbuatan yang benar dan salah. Dan itu semua karena didikan Ji Tianbo di masa lalu. Saat merespon pertanyaan Zhao Yue, para murid langsung diminta menjawab apa itu perbuatan baik dan jahat. Yuan Er, Duan Mu, dan Ming Si satu persatu menjawab, antara lain menolong orang, tidak membunuh dan merampok, hingga melayani negara. Meski kurang puas dengan jawaban dangkal dari mereka, Ji Tianbo menekankan bahwa mereka tidak harus menyenangkan semua orang. Tapi seseorang tidak boleh memiliki rasa bersalah di hatinya. Ketika mendengar kata-kata bijak dari masternya, mereka berempat sontak kebingungan. Pasalnya, sebulan yang lalu, mereka diperintahkan untuk membunuh siapapun yang tidak menyenangkan mata. Namun nampaknya Zhao Yue salah mengartikan kalimat dari masternya dan menyimpulkan bahwa tekad barunya kini ia pasti akan membunuh para fanatik yang menghina masternya mulai saat ini tanpa rasa bersalah sedikit pun. Saat mendengar itu, MC kita merasa sia-sia telah berkata bijak seperti tadi. Akhirnya dengan terpaksa Lu Zhao meminta semua muridnya untuk melupakan apapun yang mereka perbuat di masa lalu. Tapi jika mereka mencoba berkhianat, ia tidak akan membiarkan mereka untuk kedua kalinya. Dan mulai saat ini, mereka juga akan mendapatkan perlindungan darinya. Berkat perkataan itu, persentase kepercayaan mereka meningkat sebanyak 15%. Dan MC kita mendapatkan 100 poin hadiah. Setelah itu, mereka diizinkan untuk pergi dari sana. Menurut para murid-muridnya kini, Master telah berubah menjadi lebih baik. Jika beliau masih tetap master mereka yang dulu, mungkin kini mereka sudah babak belur diajar olehnya. Kembali kepada Pak Tua kesayangan kita. Setelah melihat performa puncaknya, MC kita baru menyadari betapa lemahnya tubuhnya kini. Lalu dia hanya mempunyai 200 poin merit yang akan dia coba untuk gacha. Sistem gacha ini akan menghabiskan 50 poin merit, dan jika bau, ia hanya akan mendapatkan 1 poin keberuntungan. Atau ia tidak ingin menggacha, poin merit tersebut bisa ia belanjakan untuk membeli sesuatu yang pasti, seperti teknik Susanoo yang dimiliki Pak Tua ini. Tentunya harga tersebut bermacam-macam. Karena gatal dan tak ingin menabung untuk sekarang, MC kita lantas menggunakan poin meritnya untuk berjudi. Dan beruntungnya, dalam sekali gacanya, ia mendapatkan kartu pembalik kehidupan. Setelah berteriak kegirangan seperti itu, MC kita tak larut dalam kesenangan dan tidak ingin melanjutkan gacanya. Ia berencana untuk menabung sisa poin meritnya untuk membeli avatar demi meningkatkan level kultivasinya. Berdasarkan proses kultivasi normal,
Pertama kali, ia harus mencapai the bottleneck of the body tempering realm dan memasuki mythic enlightening realm sebelum menggunakan avatar tingkat murid. Namun, ia bisa mempersingkat proses itu dengan membelinya lewat sistem. Untuk itu, Ji Tiando tak sabar menyelesaikan misi berikutnya demi menabung poin merit yang banyak. Misi sampingan kali ini yakni untuk menaklukkan Zhu dan membasmi kejahatan. Meskipun misi ini untuk menjinakkan murid ke-8, tapi MC kita tidak ingin gegabah sebelum kultivasi dasarnya benar-benar pulih. Apalagi ia belum sepenuhnya mengurus ketiga muridnya yang bandel dan hanya bisa mengandalkan Yuan di sisinya. Oleh karena itu, Pak Tua kesayangan kita ingin pergi ke Pavilion Evil Sky terlebih dulu untuk bisa menggunakan kartu pembalik kehidupan. Di sisi lain, di markas geng Tiger Ride, tampak kedua prajurit sedang melaporkan hasil investigasinya sewaktu di Gunung Jingting pada Zhu Honghong. Namun, pria bertubuh gempal tersebut terbelalak tak percaya saat mendengar kabar bahwa ada avatar setinggi 100 kaki dengan 8 daun semanggi yang memporak-porandakan 10 tetua expert dari seluruh sekte ortodoks. Ia tahu betul bahwa pemilik avatar tersebut tak lain adalah milik masternya. Itulah review singkat dari manhwa satu ini. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like and see you, bye bye. Ciao. Sampai jumpa di part selanjutnya. Masih ada part yang banyak menanti.